Kalau menurut saya di sini, saya pikir sih hukuman mati ini adalah sesuatu yang mendingan dilakukan saja. Nah, maka daripada itu, penegakan hukum pun harus bisa memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan ini tadi agar tidak mengulangi lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terpidana atau terdakwa kasus pelecehan terhadap santri yang saya tahu mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi di sini, ternyata ditolak hukuman matinya oleh Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dan juga usul dilakukannya kebiri kimia ini juga ditolak. Apakah ini adalah sebuah langkah yang tepat ataukah ini adalah sebuah kemunduran hukum? Yuk kita akan lihat dan kira-kira akan seperti apa nasibnya. Kita akan lihat dari kartu-kartu saya di mana fakta pertama, sebenarnya Komnas HAM di sini itu tidak pilih-pilih. Dan kita melihat bahwa Komnas HAM di sini memang karena hak asasi manusia, maka mereka ini menentang adanya hukuman mati terhadap terdakwa apapun. Sehingga apapun hukumannya, seberat apapun diharapkan tidak dilakukan hukuman mati. Maka tidak hanya untuk kasus ini, tapi Komnas HAM sendiri memang menentang dilakukannya hukuman mati terhadap terdakwa apapun dengan kejahatan apapun juga. Dan ini semua ternyata seiring dengan sepertinya ada reformasi keadilan atau justice di Indonesia, di mana sebenarnya orang yang dihukum mati di Indonesia ini tidak langsung dilakukan sebuah eksekusi mati, tapi diberikan waktu hingga 10 tahun untuk dilihat apakah ternyata mereka ini mampu memperbaiki dirinya dan diberikan kesempatan untuk turun ke misalkan seumur hidup atau jumlah yang lebih besar dibandingkan hukuman yang reguler. Tapi ini adalah sebuah pendekatan yang berusaha dilakukan dan selama ini dilakukan oleh pengadilan di Indonesia. Lihat lagi ada kartu apa, ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini ada satu hal yang aneh di sini, tapi ini bisa dipastikan adalah satu hal yang memang selalu menjadi asas dari hak asasi manusia ini tadi, bahwa kehidupan itu harus dijunjung tinggi dan hukuman mati untuk apapun itu tidak akan diperlakukan. Jadi bisa dipastikan jangan menyerang ke Komnas HAM-nya, tapi yuk kita lihat apakah memang dia ini pantas untuk tidak dihukum mati, bukan pantas untuk dihukum mati. Apalagi yang harus dilihat dari sini. Saya pikir sih kita tahu bahwa ini semua dengan kemajuan teknologi yang ada memungkinkan orang yang berniat buruk untuk mempermudah apapun yang ingin dilakukan itu tadi. Nah, maka daripada itu penegakan hukum pun harus bisa memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan ini tadi agar tidak mengulangi lagi. Juga untuk orang yang sedang melakukan tapi belum tertangkap, yang saya yakin masih ada di antara kita, untuk segera menghentikan dan juga meminta maaf atau mengurungkan niat untuk melakukan hal ini tadi. Dimana jika ini tidak sampai ke titik dimana hukuman mati ini dilakukan, akankah predator-predator seksual ini tadi akan jera dan mau menghentikan aksinya? Dan lagi kalau saya lihat di sini sesuai dengan aspirasi dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Secara hukum pun seharusnya ini bisa dilakukan. Dan saya pikir bukankah pantas apa yang dilakukan ini tidak berperi kemanusiaan? Apakah pantas kita memperlakukan seseorang yang tidak berperi kemanusiaan dengan rasa kemanusiaan itu sendiri? Sehingga kalau ditanyakan di sini, jika dia memang harus dibina, saya pikir tidak ada satu orang pun, tidak akan ada satu imam pun yang akan bisa menyembuhkan. Tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menyadarkan. Karena ini sebenarnya yang sakit adalah jiwanya. Dan jika memang sudah seperti ini, hal seperti itu pasti akan terulang kembali. Hanya permasalahan apakah dia akan memanipulasi perasaannya atau dia hanya akan menyembunyikan itu sehingga orang lain tidak akan melihatnya. Dan untuk memberikan azas keadilan agar keluarga yang dirugikan ini tadi merasa bahwa mereka ini memiliki hak hukum dan juga hak keadilan yang sama. Dengan seperti ini mereka akan tahu bahwa walaupun ini tidak mengembalikan ke masa lalu, tapi mereka tahu seseorang yang melakukan hal ini tadi akan dihukum seberat-beratnya dan dia dipastikan tidak akan melakukan hal yang sama kepada seseorang yang lainnya. Apalagi yang bisa dikatakan oleh kartu saya pikir ini bukan sesuatu yang ini adalah tragedi kemanusiaan dilakukan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Maka daripada itu saya pikir sih keadilan di sini harus ditegakkan tidak by the book. Tetapi juga kita harus memikirkan apa yang pantas dan kita utamakan kepada korban dan anak-anak korban hasil dari kekejian perlakuannya ini tadi, untuk seperti apa ya, agar mereka ini tahu bahwa seseorang yang melakukan ini sudah tidak ada lagi di kehidupan ini. Dan kalau saya lihat di sini bahwa keadilan akan tetap ditegakkan dan juga di sini negara jangan gagal, karena jika negara gagal untuk hadir
untuk bisa menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, saya pikir sih nanti takutnya ada penegakan keadilan yang dilakukan secara ilegal dan di luar hukum. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau menurut saya di sini, saya pikir sih hukuman mati ini adalah sesuatu yang mendingan dilakukan saja. Agar memberikan efek jera, memberikan asas keadilan, dan juga saya pikir hemat waktu. Karena kalau saya lihat dari kartu, kalaupun tidak dihukum mati, saya melihat bahwa dia pun nanti, rasanya dia juga akan dipenjara karena dianiaya oleh narapidana yang lainnya. Ini adalah sebuah ramalan yang mungkin saja benar, atau mungkin saja juga benar banget. Tapi marilah kita tahu bahwa apapun yang kita sembunyikan, keadilan apapun yang berusaha untuk kita tutupi, keadilan itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Untuk yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.